Temu lagi di Hot Room. Kita akan melihat dulu rekaman video berikut ini, tanggapan masyarakat atas wacana tarif baru ini. Kurang setuju sih, soalnya di beberapa negara juga kayaknya nggak sampai 750.000 ya. Tarifnya kurang setuju karena kan Yogyakarta atau Jawa Tengah itu UMR-nya masih di bawah 4 juta tuh Kak. Jadi menurut aku sih kayak keberatan gitu sih untuk dinaikin 750. Enggak setuju banget karena 700.000 itu menurut saya terlalu tinggi ya untuk masyarakat kita ya. Kalau misalkan harganya dinaikin terus wisatawannya nggak ada yang mau datang ke sini juga kan sama aja bohong jadinya. Apalagi buat yang lokalnya sendiri pun harganya tinggi banget. Nggak masuk akal aja sih harganya 750.000 cuma buat naik ke Candi Borobudur. Soalnya itu terlalu mahal, apalagi itu kan jadi media pembelajaran buat siswa kan, jadi itu terlalu tinggi harganya. Dan kalau misalkan orang lokalnya juga nggak pada mau ke sana mau gimana? Nggak setujunya itu buat warga Indonesianya, cuma kayak terlalu tinggi banget gitu. Cuma kalau buat negara lain setuju, soalnya itu kan bisa buat dapat pemasukan Indonesianya makin berkembang aja gitu. Saya sih setuju aja ya, soalnya itu kan menjaga supaya si candi itu tidak rusak, tidak apa gitu. Saya setuju kalau harga tiket masuk ke Candi Borobudur itu dinaikkan. Tapi ya proporsional, tidak harus langsung drastis naik jadi Rp750.000 umpamanya. Itu saya kira tidak masuk akal untuk konteks waktu dan kondisi sosial saat ini. Mungkin bisa bertahap atau dinaikkan secara gradual dalam beberapa tahun. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Hari, arkeolog. Pak Hari melalui Zoom. Apakah keadaan dari Candi Borobudur sangat mengkhawatirkan sehingga perlu dana yang sangat tinggi untuk konservasi? Saya kira apa yang dilakukan di Candi Borobudur ini salah satu bagian dari inovasi untuk menyelamatkan Candi Borobudur dari kerusakan. Tetapi kalau saya melihat sendiri, dengan tiket yang 750.000 ini, saya bandingkan dengan Raja Ampat, termasuk wisata yang mahal. Cuma bedanya kalau di Raja Ampat itu wisata konservasi bawah air. Seperti diketahui kalau di Raja Ampat itu satu orang yang berkunjung ke sana itu harus mengeluarkan uang 6-8 juta, itu untuk satu paket perjalanan, belum dari Jakarta ke Sorongnya. Jadi terkait dengan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur ini, saya lihat ini salah satu inovasi untuk menyelamatkan candi sendiri. Padahal kenapa harus diselamatkan, Pak? Maksud saya, kenapa harus diselamatkan? Emang keadaan dari Candi Borobudur sudah rusak atau mengkhawatirkan? Kalau memang perlu diselamatkan jumlah orang, kenapa nggak dibatasin aja jumlah yang bisa naik? Seperti kita ketahui kalau Candi Borobudur itu kan dibuat oleh tahun 782 ya, sampai 812 Masehi, itu sudah 1000 tahun lebih, dan tentu saja dia berupa susunan batu dan tidak ada semen perekatnya. Jadi kalau memang dikhawatirkan adalah terlalu banyak orang naik, kenapa nggak dibatasin aja jumlah orangnya? Batasin aja hanya boleh 120 orang sehari. Kenapa harus dikaitkan ke harga yang sangat tinggi? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, ini jadi kayaknya untuk harga tinggi ini mencontoh terkait dengan Raja Ampat. Jadi untuk melindungi konservasi bawah air di Raja Ampat itu dengan cara menaikkan paket wisata yang harga tinggi. Ya, tetapi Raja Ampat itu kan paket wisata. Ya. Ini kan hanya naik doang. Maksud saya, kalau memang benar Bapak dari segi arkeolog, Bapak setuju nggak bahwa jumlah orang memang harus dibatasi? Bapak mengatakan iya. Ya kenapa nggak jumlah orangnya aja dibatasi? Selesai. Nggak usah dikaitkan dengan harga yang sangat tinggi. Pembatasan orang, saya setuju. Cuma mengenai harga, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sepertinya melihat Raja Ampat, tetapi mungkin bisa dipertimbangkan. Lebih baik kalau menurut saya sendiri, mungkin bagi pengunjung harus daftar tunggu. Mungkin melalui aplikasi untuk daftar untuk mengunjungi, jadi ada jadwal tersendiri. Kalau untuk
misalkan harga ini banyak yang kontra, tentu harus dipertimbangkan juga. Tetapi mungkin salah satunya dengan itu tadi. Oke, terima kasih. Pak Azril, pengamat pariwisata, Bapak setuju nggak? Mana, setuju nggak jumlah orang saja dibatasi tanpa dikenakan tarif yang sangat tinggi? Dan keadaan di sana sebenarnya gimana? Sebenarnya Pak memang betul. Jadi mungkin dari Akhirul harus lebih menjelaskan. Memang ada penurunan per tahun tanpa ada beban. Jadi beban candi itu sendiri juga sudah turun ya. Antara 2 mili sampai 4 senti itu per tahun. Itu ya. Tapi tambah beban ya. Jadi pembatasan itu mutlak. Mutlak. Tetapi masalah jumlahnya itu jadi pertanyaan. Yang dibilang 120 per hari, bukan hitungannya itu ada PCC. Jadi physical carrying capacity. Itu hitungannya itu sebenarnya 1.200 per day, per hari. Tapi kalau per jam itu bisa menjadi 120. Itu per jam. Nah, jadi ini juga masalah perhitungan saja dengan rumus yang sama itu beda-beda. Antara Balai Konservasi dan Bang Sandi sudah menyatakan 400.000 sampai 450.000 pengunjung saja. Jadi per harinya 1.200 dibagi harinya. Nah, itu saja sudah berbeda. Jadi kesalahan ini kalau saya melihatnya adalah waktu pers release kita informasinya itu kurang lengkap. Jadi menurut Bapak, pilihan yang tepat bagaimana? Membatasi jumlah pengunjung tanpa menaikkan harga tiket, atau seperti sekarang dibatasi tapi harga tiket membumbung tinggi? Coba kita bandingkan Bang, dengan luar negeri. Angkor Wat yang mirip, ada juga upacara agamanya. Itu untuk lokal, Wisnus itu tidak membayar. Bagaimana kita tanyakan lokal nanti, tidak bayar? Tidak bayar. Kita keluarin dulu di grafisnya nih, harga-harga seperti di luar negeri. Seperti Taj Mahal yang saya bangun untuk istri. Ini dia nih, coba. Ini Colosseum di Roma, cuma 372.000. Coba, ya. Di Mesir, cuma 361.000 di Mesir. Kemudian, ini yang saya bangun untuk istri, ya. Cuma 429.000, ya, Taj Mahal, ya. Berikutnya, ini Angkor Wat cuma 534.000. Untuk orang asing, ya, bukan untuk lokal. Ini untuk asing atau lokal ini? Asing. Lokal gratis. Gratis. Ini lokal gratis. Kalau begitu, kalau Bapak pribadi sebagai pengamat pariwisata, tepat enggak itu wacana 750.000 untuk lokal dan untuk asing $100 untuk naik? Yang yes ada... or no dulu Pak? Ya. Setuju atau tidak angka itu? Saya kira dengan 50.000 aja udah cukup sebenarnya. Jadi kan nggak perlu naik. Tidak perlu naik untuk terus? Dengan 50.000 aja sudah cukup. Karena apa? Pembatasan itu tidak perlu dikaitkan dengan harga. Tidak perlu. Apakah karena memang perlu uang? Itu lain lagi. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Ya itu dia. Dua hal yang berbeda. Memang dana konservasi dari Kementerian Pendidikan kemana duitnya? Ada, masih ada. Masih ada. Tapi kementeriannya lain. Kementeriannya lain. Tapi kan uangnya itu kan diperuntukkan untuk ini. Harusnya. Jadi menurut Bapak harusnya dana itu aja yang dipakai. Sebenarnya iya. Jadi menurut Bapak itu tidak tepat wacana itu menaikkan harga yang tinggi itu. Betul. Karena dengan harga saja kita masih mempertanyakan harga yang Rp50.000 itu juga. Itu untuk apa saja. Tapi untuk kebersihan dan layanan sih oke. Tidak ada pertanyaan dari masyarakat. Saya mewakili masyarakat bahwa dengan 50.000 juga sebenarnya ingin bertanya kita. Apakah sudah tepat atau tidak, apalagi sudah naik demikian. Kecuali harga itu dinaikkan, seperti tadi di piramida, itu ada kena harganya sekian dolar itu untuk asing yang mau menonton. Dan itu dapat servis balik. Nah, servis baliknya itu adalah ada pertunjukan disebut sound and light. Benar. Jadi servis itu yang kita terima. Benar. Bukan karena masuknya aja. Kalau masuknya itu beberapa tempat kayak seperti Grand Palace di Thailand, kemudian Menara Eiffel, itu hanya bayar $1, hanya untuk transportasi saja bayar itunya. Jadi unmukhlak. Jadi impossible hanya dikaitkan. Tetapi kalau ada suatu hal tertentu, biaya konservasi, padahal memang betul, itu sudah ada dari kementerian. Oke, kita istirahat dulu. Berikutnya kita akan tanya kepada perwakilan dari keagamaan, karena kebetulan candi ini kan dipergunakan juga untuk kegiatan keagamaan. Apa pendapat mereka? Ketemu lagi di Hot Room.